Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memo Valentino Tagaul dengan nomor induk mahasiswa 191122229. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas dari Ustadz Wahyudi bab evaluasi pembelajaran, yaitu bab ketiga. Instrumen evaluasi pembelajaran jenis tes adalah teknik yang paling mampu digunakan dalam kegiatan pengukuran. Meskipun teknik ini tidak selalu yang terbaik dan tepat untuk beberapa tujuan, jenisnya juga bermacam-macam. Misalnya tes prestasi belajar atau achievement test, tes penguasaan, proficiency test, tes bakat, aptitude test, tes diagnostik atau diagnostic test, dan tes penempatan atau placement test. Jika dilihat dari bentuk jawaban peserta didik, maka tes dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Tes tertulis ada 2, yaitu bentuk uraian atau esai dan bentuk objektif. Selanjutnya adalah tes tertulis berbentuk esai. Ini contoh yang esai ya. Tes berbentuk uraian yang membutuhkan sebuah pertanyaan dengan jawaban uraian, baik uraian secara bebas maupun secara terbatas. Tes bentuk ini uraian khususnya berbentuk uraian bebas menuntut kemampuan murid untuk mengorganisasikan dan merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-kata sendiri. Dapat mengukur kecakapan murid dan berpikir tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang menuntut 1. Pemecahan suatu masalah, 2. Menganalisa masalah, 3. Membandingkan, 4. Menyatakan hubungan, dan 5. Menarik kesimpulan dan sebagainya. Contoh masing-masing jenis tes ini dilihat sebagai berikut. 1. Tes uraian dalam bentuk bebas atau terbuka. Contoh, coba sebutkan manfaat belajar dan penaksiran dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Jadi ada sebuah pertanyaan yang mengharuskan ada sebuah contoh langsung. Yang kedua, tes uraian dalam bentuk uraian terbatas. Contohnya, Tony akan memasukkan 21 kelereng merah dan 28 kelereng biru ke dalam kotak. Tiap kotak berisi kelereng merah dan yang sama banyak dan kelereng biru yang sama banyak pula. Berapa banyak kotak yang diperlukan? Berapa kelereng merah dan kelereng biru yang setiap kotak? Jadi di sini pertanyaannya lebih mendetail. Ada berapa jumlah kotaknya dan berapa jumlah masing-masing kelereng. Selanjutnya kita langsung mengajak ke tes hasil belajar bentuk objektif. Tes objektif disebut dengan objektif karena cara pemeriksaannya seragam terhadap semua murid yang mengikuti sebuah tes. Tes objektif juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek atau short answer test, dan salah satu tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh tester dengan jalan memilih 1 atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing items, atau dengan jalan menuliskan jawaban berupa kata-kata atau simbol tertentu pada tempat-tempat yang disediakan untuk masing-masing butir yang bersangkutan. Terdapat beberapa jenis bentuk tes objektif, misalnya bentuk melengkapi atau completion test, pilihan ganda atau multiple choice, menjodohkan atau matching, bentuk pilihan benar salah atau true or false. Lebih jelas diuraikan sebagai berikut. Melengkapi atau completion test. Completion test adalah dikenal dengan istilah melengkapi atau menyempurnakan. Sebagai contoh, istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Jadi itu sering kita jumpai pada saat kita dulu
apa di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas ini sering ada soal seperti ini. Ya, yang langsung kedua, contoh bentuk kedua adalah multiple choice atau pilihan ganda. Ini yang tes pilihan ganda ini merupakan tes objektif di mana masing-masing tes disediakan lebih dari kemungkinan jawaban dan hanya satu pilihan jawaban tersebut yang benar atau yang paling benar. Jadi penulisan multiple choice ini tidak sembarangan bikin, itu tidak langsung bikin soalnya, karena ada beberapa teknik penyusunan multiple choice. Yang pertama, hendaknya antar pertanyaan dalam soal dengan alternatif jawaban terdapat kesesuaian. Kalimat pada tiap-tiap butir soal hendaknya dapat disusun dengan jelas. Sebaiknya soal hendaknya disusun menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi tidak seperti melengkapi jawaban tadi kan agak ribet, jadi ini harus dengan soal dan kata-kata yang mudah dipahami karena sudah ada pemilihan bantuan jawaban. Dan terakhir, setiap butir pertanyaan hendaknya hanya mengandung satu masalah meskipun masalah itu agak kompleks. Selanjutnya, tes objektif bentuk matching atau menjodohkan. Tes bentuk ini sering dikenal dengan istilah tes menjodohkan atau tes mencari pandangan, tes menyesuaikan, tes mencocokkan. Ya. Jadi ada beberapa contoh. Contohnya, kalau beberapa barang itu cocoknya sama apa? Contoh ya, ini ada contoh makanan saja lah. Kalau rendang itu cocoknya sama nasi, ya, atau burger cocoknya sama kentang, atau juga mie ayam cocoknya sama pangsit. Jadi nanti diacak ini dan di-matchkan, silakan disaling dijodohkan, boleh digaris atau dikasih sebuah lambang-lambang. Nomor 4, tes objektif bentuk isian, ya. Ini bentuk tes isi seperti yang sudah kita sering jumpai yang ada pada saat kita SMP atau SMA, SD pun juga. Tes objektif bentuk fil atau isian ini biasanya berbentuk cerita atau karangan. Tes objektif fil ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, dengan menggunakan tes objektif bentuk fill in, maka masalah yang diwujudkan tertuang secara keseluruhan dalam konteksnya. Cara penyusunannya mudah. Ini lebih mudah, ini harusnya lebih mudah karena tidak memerlukan sebuah masalah di awal. Jadi sudah jelas. Adapun kekurangannya, satu tes objektif fill ini cenderung lebih banyak mengungkapkan aspek pengetahuan dan pengenalan saja. Kedua, tes ini juga sifatnya konferensif sebab hanya dapat mengungkapkan sebagian saja dari bahan yang seharusnya diteskan. Dan kita beranjak ke tes yang terakhir adalah tes objektif bentuk true or false, benar salah. Tes ini juga sering dikenal dengan bentuk iya atau tidak. Tes objektif bentuk true or false adalah satu bentuk tes di mana ada yang benar dan ada yang salah. Contohnya, benar atau salah, Rasulullah dilahirkan pada tahun 571 Hijriah bertepatan dengan tahun gajah. Jadi lebih awal dulu pilihannya benar atau salah, habis itu sebuah pertanyaan yang mengharuskan memilih benar atau salah. Mungkin itu saja sedikit presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Ya masih belajar sedikit-sedikit untuk di depan kamera ya, walau banyak kekurangan.
Tapi setidaknya saya sudah mencoba dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, billahi fisabil bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.